Saya perhatikan kamar saya benar-benar berada di ujung lorong. Mas Raka, sekarang sudah tahu ya, saya ini siapa. Tiga malam di rumah sakit itu masih suka muncul dalam mimpi saya. Nama saya Raka. Hampir setahun berlalu sejak saya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta karena demam berdarah. Tapi maaf, saya nggak bisa sebut nama rumah sakit itu. Awal saya masuk rumah sakit, kondisi saya terlalu lemah. Sejak ditangani di IGD, saya dipindahkan ke ruangan rawat inap. Waktu itu saya didorong pakai berangkar. Saya ingat lewat lorong yang panjang, terus belok ke kiri, lalu masuk ke bangsal. Hari pertama saya hampir tidak sadar. Saya hanya ingat ruangan yang dingin, suara infus menetes, dan monitor berbunyi pelan. Dalam setengah sadar itu, saya mendengar suara perempuan sangat lembut. Tenang mas, tenang saja, mas istirahat. Saya tidak bisa membuka mata, tidak bisa mengangkat tangan. Saya pikir itu hanya suara perawat yang lewat. Belakangan, saya baru tahu itu bukan suara staf malam itu. Jam 1 dini hari, saya terbangun karena dingin. Saya tekan bel. Lalu, 2 perawat laki-laki datang. Katanya, santai mas, kamar ujung memang paling dingin. Padahal AC-nya udah di posisi paling hangat. Setelah mereka pergi, lorong kembali sepi. Lalu, ada suara seperti roda troli. Tapi sangat pelan dan seperti didorong oleh orang yang lelah. Suara itu berasal dari lorong, diikuti suara langkah, berhenti tepat di depan kamar saya. Saya tidak berani menoleh, saya hanya mendengarkan. Dan setelah beberapa detik yang terasa lama, suara itu menghilang. Saya tidak tidur lagi malam itu. Hari kedua saya mulai sadar. Masih tidak kuat bicara lama, tapi sudah bisa melihat sekeliling ruangan. Saya perhatikan kamar saya benar-benar berada di ujung lorong. Pintu kamar saya terbuka penuh. Saya bisa lihat satu pintu besar, tua dan gelap, tepat di ujung lorong. Saya pikir itu gudang. Saya coba bangun untuk melihat lorong panjang ke arah kanan, ke nurse station. Lampu-lampunya redup, sepi sekali. Saya penasaran menoleh ke kiri, ke arah bangsal ujung lorong itu. Dilihat lebih dekat, warna pintunya lebih kusam dari dinding sekitar. Ada rantai dan gembok besar menjerat gagang-gagangnya. Plakatnya tergantung miring, tertulis ruang jaga lama, ditutup. Lalu ada plakat renovasi menutupi sebagian teks. Kebetulan ada perawat yang menghampiri saya. Saya bertanya, "Mbak, itu ruangan apa?" Perawat menjawab singkat, menghindari menatap ke arah pintu terlalu lama. Dia jawab, "Bangsa lama mas, sudah ditutup dari sebelum pandemi." Dia langsung menuntun saya kembali ke kamar, seolah tidak ingin saya melihat lebih lama. Itu pertama kali saya merasa kamar saya terlalu dekat
dengan sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkunci. Malam kedua, saya terbangun lagi sekitar jam 1. Dingin, tapi bukan dingin AC. Lebih seperti udara hampa yang terhembus dari ruang kosong. Saya menoleh ke pintu yang terbuka setengah. Ada seorang perempuan berdiri di sana. Seragamnya berbeda. Warnanya kekuningan, kusam, seperti kain yang sudah dicuci ratusan kali. Dan saya tahu seragam perawat sekarang tidak seperti itu. Dia tersenyum tipis. Tidak menyeramkan, hanya senyum yang terlalu kaku. Dia masuk perlahan, gerakannya mulus tapi terlalu senyap. Tidak ada bunyi seperti menapak. Dan dia bertanya, "Mas Raka, sudah enakan?" Lalu saya mengangguk, tidak merasa terancam waktu itu. Dia menyentuh lengan saya. Terasa dingin sekali. Tapi saat itu saya pikir karena AC. Yang membuat saya tidak nyaman hanya satu. Dia menatap saya terlalu lama. Seperti lupa harus berkedip. Dia berkata, "Tidur saja mas, jangan pikir macam-macam." Lalu dia berjalan keluar ke arah kiri. Ke depan bangsal gelap yang digembok. Berdiri mematung di depan bangsal itu. Saya berbalik memaksa diri tidur. Hari ketiga kondisi saya mulai jauh lebih baik. Pagi itu saya baru selesai disibin, dibersihkan, diganti baju, dirapikan. Badan saya jadi lebih segar. Saat perawat pagi membereskan waslap, saya bilang, "Bu, semalam ada perawat perempuan jaga." Dia langsung menggeleng. "Semalam yang shift malam cuma 2 perawat cowok mas. Gak ada perempuannya." Lalu saya jadi merinding. Tapi saya yakin kalau saya tidak salah. Saya tidak salah lihat. Siang harinya saya minta keluar lagi. Perawat mendorong kursi roda saya lebih dekat ke pintu bangsal. Dari jarak 3 meter saya bisa lihat cat pintu mengelupas, gembok besar menutup rapat, lampu di dalam mati total, tidak ada tanda aktivitas sama sekali. Di bawah plakat renovasi ada bekas tulisan halus, "Ruang jaga isolasi 2020. Lah, saya diam. Pandemi. Perawat menepuk bahu saya. Saya tidak tanya apa-apa lagi, tapi malam itu semuanya berubah. Saya terbangun karena rasa dingin yang membekukan kulit. Lebih dingin dari 2 malam sebelumnya. Saat membuka mata, dia, perawat itu, sudah berdiri di samping kiri ranjang saya. Lebih dekat dari sebelumnya. Saya bisa melihat name tag-nya yang sudah pudar. Gak kebaca. Saya teralihkan oleh senyumnya yang masih sama. Tapi kepala dan lehernya miring. Tidak dalam, tapi cukup untuk membuat saya yakin itu bukan posisi yang nyaman bagi manusia. Bukan miring seperti orang yang salah bantal. Tapi miring seperti ada tarikan lama yang membuat otot lehernya tidak pernah kembali lurus. Dia menatap saya tanpa berkedip. Senyumnya sama sekali tidak berubah. Mas Raka, sekarang sudah tahu ya, saya ini siapa. Saya ingin bicara, tapi lidah saya kaku. Dia mendekat sedikit. Gerakannya
halus seperti menggeser bayangan. Lalu dia bilang, Saya dari sebelah. refleks saya menekan-nekan bel perawat. Tidak ada bunyi, lampunya tidak menyala. Dia berdiri sangat dekat sekarang. Wajahnya tetap tersenyum. Kepalanya makin miring ke bawah. Saat saya hampir menjerit, pintu kamar terbuka keras. 2 perawat malam masuk. Mas Raka kenapa? Saya menoleh ke kiri, dia sudah hilang. Pagi harinya, perawat pagi datang dengan wajah waspada. Mas Raka, semalam ada yang datang ya? Saya tidak bisa menjawab. Dia duduk di kursi dekat ranjang. Tanpa saya minta, dia menjelaskan, bangsal kiri itu sudah lama ditutup, Mas. Jauh sebelum pandemi. Dia melanjutkan dengan nada yang sangat hati-hati. Dulu, ruang jaga ada perawat senior namanya Siti Nurma. Saya menelan ludah. Beliau baik, beliau sabar, selalu membantu pasien muda sebelum pandemi. Tapi beliau meninggal di ruang jaga itu. Dia mengakhiri hidupnya. Saya terhentak sebentar. Jantung saya terasa turun. Perawat itu berkata lagi, waktu pandemi, ruang itu terpaksa dipakai isolasi sementara. Tapi setelah pandemi ditutup lagi. Tidak dipakai sampai sekarang. Saya akhirnya berkata lirih. Seragamnya kuning kusambu dan nemteknya warna kuning. Perawat itu terlihat kaget sebentar. Lalu ia berkata, itu nemtek lama, Mas. Model sebelum pandemi. Perawat sekarang sudah pakai model baru. Gak ada yang pakai yang kuning lagi. Saya menatap pintu bangsal kosong itu dari selah bawah pintunya. Seperti ada seseorang yang masih berdiri di baliknya. Seseorang yang masih menjaga pasien seperti shiftnya tidak pernah selesai. Yang mestinya gelap saja, terlalu dekat, terlalu lama hingga aku lupa segala.